Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang hari ini sudah mengantongi presidensial threshold 20%. Itu kemarin Partai Demokrat sudah menyampaikan pidatonya bahwa Demokrat secara penuh mendukung Anies Baswedan. Dan sebelumnya itu Partai Nasdem juga sama, sudah mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden. Dan hari ini teman-teman, kita juga sudah melihat bahwa PKS sudah mengumumkan bahwa partainya mendukung Anies Baswedan untuk maju di 2024. Itu artinya tiga partai sudah sepakat bulat mendukung Pak Anies untuk 2024. Dan urusan calon wakil presiden ini dikesampingkan dulu karena belum ada pembahasan yang intens lagi mengenai calon wakil presiden. Tetapi kemarin pihak Partai Demokrat sudah menyampaikan bahwa urusan cawapres diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Nah, kalau semua calon koalisi ini mengatakan yang sama, maka selesai sudah. Semua urusan cawapres ini diserahkan kepada Anies Baswedan. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita dengar dulu pandangan dari PKS yang memberikan dukungan real kepada Anies Baswedan. Kita tonton video yang satu ini. Sesuai dengan dinamika politik yang berkembang, terutama setelah Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS kembali ke tanah air pada 3 Februari tahun 2023. Informasi penting ini segera kami bawa ke tanah air pada kesempatan pertama. Oleh sebab itu kami tadi berangkat pada flight pertama dari Istanbul jam 2.40 take off ya. Atau waktu Indonesia jam 6.40. Alhamdulillah kami baru tiba jam 18.30 di tanah air ini dengan lancar dan selamat. Kami ingin pesan penting ini segera diketahui oleh masyarakat secara luas sehingga memberi kejelasan tentang sikap politik PKS dan tidak lagi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi-spekulasi kemana arah dukungan PKS di Pilpres 2024. Nah, itu sahabat Enjoy Channel, salah satu cuplikan pidato yang disampaikan oleh pengurus PKS yang sudah menyatakan merapatkan dukungan kepada Anies Baswedan untuk 2024. Nah, teman-teman, untuk melengkapi berita ini coba kita dengar dulu berita dari Detik, teman-teman, mengenai dukungan PKS kepada Anies Baswedan. PKS nyatakan dukungan Anies Baswedan genggam tiket Capres 2024. PKS menyatakan konsistensi menjadi bagian dari partai pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal itu merupakan keputusan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Keputusan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman. Dia menyebut keputusan itu sudah menjadi hasil diskusi internal Majelis Syuro. Pertama, sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai pendukung Anies Rashid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi PT 20%, kata Sohibul dalam konferensi pers Senin 30 Januari 2023. Sohibul mengatakan pihaknya juga konsisten mendukung Anies sebagai baca pres di Pilpres 2024. Keputusan resmi akan disampaikan pada Rakernas PKS yang digelar pada 24 Februari. PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres 2024-2029 pada rapat Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada 24 Februari 2023, ujarnya. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan akan terjadi percepatan sesuai dinamika politik yang berkembang,
terutama setelah Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS kembali ke tanah air lanjutnya. Nah itu sahabat Enjoy Channel, keputusan dari PKS yang mendukung Anies Baswedan untuk maju di 2024. Berarti ini sudah clear, sudah mantap, Pak Anies sudah menggenggam tiket presidensial threshold 20%. Yang kalau kita lihat teman-teman, koalisi lain belum mendapatkan yaitu dukungan real 20%. Jadi kalau kita lihat hasil pemilu 2019, Nasdem mendapatkan 9,05%, PKS mendapatkan 8,21%, Demokrat mendapatkan 7,7%. Itu artinya koalisi ini terbesar, tergemuk, terbanyak suaranya, teman. Kalau masing-masing partai politik yang ada ini sudah berkoalisi. Kalau kita bandingkan dengan Golkar, teman-teman, Golkar mendapatkan 12,3% hasil pemilu 2019. Kemudian PAN 6,8%, P3 4,5%. Sementara Gerindra mendapatkan 12,57%, PKB 9,69%. Sementara PDIP 19,33%. Nah, kalau kita melihat ini semua, maka kita bisa bayangkan pertarungan akan luar biasa kalau nanti pada akhirnya ada 4 pasang calon presiden. Tetapi yang sampai hari ini kita lihat bahwa hanya Pak Anies Baswedan sendiri yang sudah mengantongi 20% presidensial threshold. Sementara kalau kita lihat Prabowo sama Muhaimin, memang keduanya partai ini sudah melakukan koalisi, tetapi sampai hari ini belum juga ditentukan siapa calon presidennya. Prabowo ini didukung oleh Gerindra untuk maju menjadi calon presiden, sementara Caimin ini didukung PKB supaya maju menjadi calon presiden. Nah, berarti kan kedua partai ini belum clear siapa yang akan diusung menjadi calon presiden, apakah Prabowo atau Muhaimin Iskandar. Sementara itu kalau kita lihat PDIP juga belum menentukan sikap siapa yang akan diusung maju menjadi calon presiden. Karena di sana ada Puan Maharani, putri dari Megawati sendiri, yang suara di internal PDIP cukup kuat untuk diusung menjadi calon presiden. Sementara ada Ganjar Pranowo juga, kader PDIP yang suaranya cukup baik, bahkan seringkali masuk di peringkat atas calon presiden potensial. Nah, sampai hari ini PDIP belum menentukan sikapnya. Apakah PDIP mau mengusung calon presiden sendiri atau berkoalisi? Kalau mengusung calon presiden sendiri, kemungkinan akan kalah dengan kekuatan Nasdem, PKS, Demokrat. Karena kalau kita lihat, suara PDIP hanya 19,33% pada pemilu 2019. Sementara kalau kita lihat Nasdem, PKS, Demokrat, ini melampaui jauh dari suara PDIP. Nah, kemudian Golkar, PAN, P3 yang sampai hari ini juga belum menentukan sikapnya siapa yang akan diusung menjadi calon presiden. Apakah Ganjar Pranowo sesuai dengan kondisi real di lapangan, karena ada beberapa koalisi pendukung KIB ini yang inginkan Ganjar Pranowo, ataukah Erlangga Hartarto yang di awal ini supaya diusung menjadi calon presiden. Ini pun juga belum clear, belum jelas. Jadi salah satu calon presiden yang cukup jelas untuk diusung adalah Anies Baswedan. Dan Anieslah satu-satunya calon presiden yang sudah mendapatkan tiket presidensial threshold 20%. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait PKS yang sudah memberikan dukungan, sudah merapat ke Anies Baswedan. Jadi 3 partai ini solid, teman-teman. Walaupun sebelumnya ini ada wacana terkait koalisinya akan bubar karena masing-masing ini saling ngotot untuk mengajukan cawapresnya. Ternyata hari ini dibuktikan bahwa PKS solid mendukung Anies, Demokrat solid, Nasdem solid. Berarti tidak ada rintangan, tidak ada halangan untuk mengusung Anies Baswedan maju di 2024. Itu yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.